どこだか分かってんの？花岡不二夫だよ。見るかのような冷たい視線、それでも生きてる、それでも生きてる We never die 殺すくぞてめえら。 Hello Brovers, tadinya gua nggak mau bikin konten ini, tapi kayaknya nggak apa-apa ya kalau nggak. Hello Brovers, tadinya tuh gue nggak mau bikin konten ini cuy, tapi kayaknya nggak apa-apa ya kalau gue nggak tampilin videonya, jadi cuman gambar aja. Soalnya kalau video gue takutnya kena takedown sih, gue takutnya itu doang. By the way, ini konten full spoiler ya. Jadi kalau yang nggak mau kena spoiler, lebih baik close video ini. Apalagi yang mau gue bahas ini adegan mantepnya. Jadi sangat gue peringatkan bahwa ini legit spoiler. Gue juga akan sedikit membahas beberapa teori yang lumayan hangat soal penyebab mengapa Lao bersama fraksinya datang ke lokasi perang. Tanpa berlama-lama lagi, Ikuzo. Ini dia, High and Low The Wars Cross, and welcome back to Clip on X Breakdown. Awal-awal kita akan dijelasin dulu konsep peraturan dari sekolah Suzuran. Jadi konsep Suzuran yang sekarang sudah terkonfirmasi terpecah belah ke berbagai fraksi. Dan salah satu fraksi terkuat di Suzuran adalah fraksinya Lao. Hal itu sempat gue bahas di video yang ini soal peta dari fraksi yang udah ada di Suzuran yang zaman sekarang. Di satu sisi ini juga jadi konfirmasi secara tidak langsung bahwa Suzuran era sekarang itu ya memang sudah terpecah belah lagi ya, tidak seperti yang terakhir itu kalau nggak salah bersatunya tuh di eranya Hana. Maka dari itu sepertinya nanti akan ada penjelasan penyebab Suzuran kembali mempunyai konsep terpecah belah seperti ini. Udah pasti ada trigger atau penyebabnya sih. Di satu sisi yang lain kalian harus tahu ya, yang ngebantu Fujio dan Yuken itu hanyalah fraksinya Lao yang beranggotakan 5 orang dan 1 orangnya lagi yaitu Lao itu sendiri sebagai pemimpin. Jadi ada total 6 orang lah. Itu pun udah lebih dari cukup buat ngehajar semua pasukan 3 aliansi. Kalau kalian perhatikan lagi, kalau yang bantu Fujio hanya fraksi Lao saja, berarti Senomon atau 3 aliansi itu memang bermasalahnya sama fraksinya Lao aja, bukan bermasalah dengan Suzurannya. Jadi kalau seandainya mereka nyenggol atau bermasalah dengan Suzurannya, udah pasti akan terjadi persatuan kembali seperti saat dimana Genji melawan Housen dulu. Itu pun sebenarnya masih terbagi 2 kubu kan kalau nggak salah. Kubu Genji yang diwakili saat datangnya tuh sama Izaki dan juga Makise, sedangkan kubu yang satu lagi itu dibawa oleh Serizawa. Agak tidak mungkin sih ya kalau Senomon atau 3 aliansi nyari masalahnya sama Suzuran, tapi yang datang hanya fraksinya Lao. Kan peraturannya jelas di situ. Suzuran nggak akan maju kalau nggak disenggol. Berarti emang si Kohei ini nggak nyenggol Suzuran sama sekali, tapi dia nyenggolnya fraksi Lao doang. Dari sini kita bisa ambil sedikit kesimpulan bahwa fraksi Lao ini memang jauh berbeda dengan fraksi Suzuran yang lain, karena mereka mempunyai rasa peduli yang jauh lebih tinggi. Bayangin aja, mereka baru ketemu sama Fujio atau mereka tuh udah saling kenal di film ini sama Fujio, jadi baru kenalan gitu. Tapi mereka peduli banget buat bantuin lawan 3 aliansi. Sudah pasti ini ada kaitannya dengan Housen juga. Ingat nggak kalau si Yuken itu dirumorkan bersahabat dengan Masashi atau Mercy, di mana mereka berdua itu sama seperti Fujio dengan Arata dan Seiji yang selalu bersahabat dari kecil gitu. Begitu juga dengan Yuken dan Mercy. Siapa tahu Mercy dapat informasi soal Shida Kenzo yang celaka gara-gara 3 aliansi ini. Dan kebetulan ada trigger lainnya yang cocok logi ngebuat mereka akhirnya turun tangan atau ikut serta membantu Oyako untuk kalahkan Kohei Yamagai. Tapi sepertinya planning Suzuran ini tuh datangnya ya tanpa janjian gitu ya, karena mungkin pihak Lao itu emang pengennya ngehajar 3 aliansi ya cuman berenam gitu, bener-bener 6 lawan 3 squad gitu. Cuman kebetulan pas mereka datang ada Housen dan Oya juga yang udah mulai perang duluan. Oh ya, gue mau sedikit kasih konfirmasi bahwa jaket atau apapun itu yang dikenakan Lao yang ada logo Suzurannya itu, ternyata itu bukan kayak sejenis kemeja atau taker jaket atau alma mater gitu ya cuy, tapi itu lebih ke kimono. Kimononya emang bukan yang ala-ala tradisional Jepang punya gitu, lebih
ke kimono fashion gitu cuy. Gue juga baru sadarnya pas lihat lebih detail lagi gitu. Ternyata emang beneran itu kimono. Udah gitu cara makainya tuh kayak Naruto gitu cuy, yang pakai jubah Hokage-nya buat dobelan kemejanya doang gitu kan, atau blazernya gitu. Oke, back to topic. Jadi intinya sosok Lao ini yang akan terlibat langsung dengan 3 aliansi, bukan Suzuran. Karena kalau Suzuran disenggol ya semuanya bisa turun sih asli. Kroco-kroconya pasti ikutan sih, gue yakin sih kalau kayak gitu. Kalau ini udah kemungkinan besarnya nggak jauh-jauh dari masalah sama fraksinya Lao itu sendiri. Apalagi Yuken sama Mercy itu kan temenan. Jadi ya bisa aja memang mereka datang karena mendapat senggolan dari pihak 3 aliansi duluan. Contoh kecilnya, Housen terlibat karena Shida Kenzo celaka. Sedangkan Lao ya kemungkinan besarnya juga ada alasannya ya buat bantu. Mungkin aja si Lao ini datang bukan karena salah satu anggotanya celaka, tapi bisa aja dia difitnah oleh 3 aliansi. Mungkin plotnya akan sedikit mirip seperti Bando yang terlibat pada perang antara Genji dan Serizawa. Karena kalau kita perhatikan, misal mereka nyenggol salah satu fraksi Lao, mestinya salah satu ada yang turu atau at least terluka gitulah, ya nggak sih? Apalagi mereka itu kan culas gitu cuy, pakai senjata semua cuy. Ya gimana ya, realistis lah, maksudnya mereka itu kan manusia juga gitu cuy. Sawa Muraseiji aja digebuk palanya bocor gitu. Jadi ya harusnya tuh at least ada salah satu gitu yang terluka kalau misalkan emang bener fraksi Lao itu diserang juga gitu. Cuman kan di sini mereka datang bersih semua cuy. Contoh Housen aja Shida Kenzo dirumorkan nggak ada kabar gitu kan, karena terakhir terlihat di markasnya Kohei. Setelah itu nggak muncul lagi tuh di semua adegan. Bahkan di final battle pun mereka nggak ada tuh menampilkan Shida Kenzo. Berarti something happen dong ke Shida Kenzo ini. Sedangkan semua anggota fraksi Lao ini semuanya masih seger-seger gitu pas pertama kali muncul di final battle. Itu berarti konfliknya mungkin bukan soal serangan secara fisik, namun bisa aja ini berhubungan dengan nama baik Suzuran. Apalagi kalau dilihat dari pembawaan karakter Lao, kita bisa tahu kalau Lao tuh ternyata tipe yang sangat loyal sekali dengan tempat atau apapun yang menaunginya. Maka dari itu ia menggunakan kimono dengan logo Suzuran yang besar gitu ya, anjir. Edan dah. Hal ini menurut gue jadi mematahkan teori kalau Lao itu datang karena penasaran. Karena kan ya lu udah pada ngeliat semua lah ya adegan bocorannya yang Lao ngangkat satu orang pakai satu tangan gitu cuy. Terus dia bilang di situ Fujio, Ike. Berarti kan dia udah kenal dong sama Fujio kan. Mungkin perkenalannya tuh pas dia ketemu pas si Lao itu baru mau berangkat ke Suzuran, sedangkan Fujio balik bonyok anjir. Nah mungkin di situ tuh dia baru pertama kali ketemu. Mungkin dipanggil Laoci atau Laci ya. Pokoknya awal mula perkenalannya tuh pasti di situ. Dan gue yakin kayaknya Lao sama Fujio nggak bakal berantem deh kayaknya. Kalaupun berantem mungkin berantem antara rivalitas aja ya, kayak Fujio sama Sachio, bukan berantem yang musuhan gitu. Karena memang kayaknya 3 orang ini bakal dibikin di Trinity sih. Oke, back to topic. Udah jelas kan di adegan yang bocor itu, Lao itu bener-bener terang-terangan bantuin Fujio buat ngehancurin 3 aliansi ini. Itu berarti memang Lao ini ya ada masalah juga sama nih 3 aliansi gitu. Kalau dia hanya penasaran doang ya sebenarnya dia tinggal nonton aja nggak sih? Apalagi nama Suzuran udah tenar banget. Pasti pasukan 3 aliansi itu nggak akan sulit mengenali siapa Lao sebenarnya gitu. Intinya dia datang bukan karena penasaran doang, tapi ada maksud lain. Kalau dia penasaran ya dia bisa ikut perang tapi mukulin kubu dua-duanya bisa aja gitu. Kan dia cuma nonton, terserah dia dong mau bela yang mana, ya nggak sih? Cuman kan di sini ternyata dia 100% membela Oya dan Housen. Berarti memang mereka berada di pihak yang dirugikan juga kan, gara-gara 3 aliansi. Karena Oya dirugikan, Housen dirugikan, berarti Suzuran juga dirugikan gara-gara 3 aliansi ini. Dari sini lu akan sadar deh arahnya kemana. Ya bener, The New Sword. Pihak Hiroshi memang sedang merancang generasi baru untuk Sword berikutnya yang mungkin diisi oleh berbagai macam anak muda dari berbagai macam sekolah petarung. The Trinity-nya udah dibentuk dari sekarang. Kapten Amerika sebagai Fujio Hanaoka, jiwa kepemimpinannya bagus banget dan friendly banget. Sachio sebagai Iron Man karena ya udahlah ya dia paling strategis gitu ya. Lao sebagai Thor karena akan jadi the strongest man alive
life. Kalau ini kejadian beneran udah kelihatan jelas ya arahnya bakal kemana. Sachio sometimes bakal goals, Fujio juga endingnya gue yakin pasti ada goalsnya. Sedangkan Lao akan diperah habis-habisan. Ingat, Thor punya 4 film, oke? Dan tuh strategi High and Low sekarang tuh memang bener-bener apa ya, yang udah canon ya by the way sama Cross. Itu tuh strateginya bener-bener kayak Kevin Feige dari segala aspek. Coba lu aja perhatiin aspek yang paling kecil dulu deh dari trailer ataupun teaser. Coba lu bedain trailer High and Low dulu ataupun Crow Zero yang dulu sama yang sekarang. Jauh banget cuy perbedaannya. Bukan dari segi sinematografi dan lain sebagainya, bukan. Tapi dari segi ngasih detail tipis-tipis atau ngetis tipis-tipis biar para fans tuh berteori terus gitu tentang filmnya sampai akhirnya ketika filmnya rilis hype-nya gila-gilaan. Apalagi sapi perahnya udah dimunculin yaitu Suzuran, dan mungkin nanti bakal ada pengganti Sanoh seperti geng motor lainnya. Bisa aja begitu karena kemungkinan terbesarnya mereka nggak akan punya musuh di masing-masing kota lagi, tapi ada grup besar yang akan mengincar kota mereka secara bersamaan. Contoh misalkan dulu Kuryu ibarat Thanos, seisi hero di MCU muncul buat lawan dia. Sekarang arc-nya sudah ganti yaitu Multiverse Saga kan, dan musuhnya Kang the Conqueror, dimana semua hero akan crossover dari berbagai universe untuk lawan Kang. Begitu juga dengan High and Low dan juga Crow Zero yang punya teknik yang sama. Mereka akan kembali hidupkan Next Generation Sword, kalau di Avengers-nya mungkin Young Avengers, dan juga akan membentuk organisasi seperti Sword juga di Toarushi, yang mana nanti Chikuni dan Toarushi punya musuh yang sama karena nggak mungkin aja ya High and Low ngajak collab sama Crows gitu. Kalau nggak saling perah satu sama lain tuh nggak mungkin. Pasti mereka mengusahakan bisnis kolaborasi ini akan terus berjalan lama dan sangat cuan sekali karena diperah terus. Siapa tahu nanti ada the next TFOA, kita kan nggak tahu. Namanya live action tuh terserah PH cuy, terserah PH ada duitnya apa enggak. Kalau ada duitnya ya udah, apalagi nanti nih film kalau misalkan laku keras udah fix arahnya tuh bakal jelas gitu, bakal ada perang besar dan persatuan besar lagi kayak High and Low Final Mission, cuman ini mungkin versi kolaborasi dengan Crows gitu. Mungkin nanti geng motor Sanoh yang baru gitu kan, anak-anak baru gitu ketemu sama TFOA geng motor juga misalkan, siapa tahu kayak begitu. Dan TFOA yang sekarang mungkin karakter baru semua juga kayak Lao kan karakter baru juga kan, mungkin aja seperti itu. Karena ya balik lagi, ini udah bisnis yang sangat cuan sekali bagi LDH dan juga Hiroshi. Mungkin segitu dulu video gue kali ini. Jangan lupa di like dan juga di subscribe biar akan terus update-update baru ya seputar High and Low, karena emang gue lagi on fire banget soal High and Low. Jujur gue lagi males banget bahas Marvel. Sampai sekarang aja gue belum nonton She-Hulk karena emang lagi kurang selera aja sama She-Hulk. Gue ngelihatnya aja kayak aduh, kayaknya bukan gue gitu, bukan jelek gitu seriesnya, tapi ya emang bukan gue aja gitu, gue kurang suka gitu. Apalagi sekarang justru gue ngikutinnya Big Mouth. Big Mouth malah bagus cuy. Mungkin segitu dulu aja, thank you yang udah nonton. Jangan lupa jangan skip iklannya biar gue bisa terus beli nasi padang buat makan gitu ya. Gue Klimponex pamit undur diri and I'll come see you next time.